Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Pahlawanku karya Yamin. Darah mengalir terus dikenang, sengsara kehausan serta kelaparan. Langkah sedikit lengah, terpeleset jurang yang mendalam. Karena jasamu Indonesia mampu bernapas lega, menghirup udara kebebasan, aman dari sergapan senjata. Jauh dari serangan penjajah tak terduga. Tanpamu kami tidak tahu keadaan sekarang. Keberanianmu larut dalam darah juang. Kekuatanmu sekeras baja, keyakinanmu kuat dalam hati sanubari. Pahlawanku, kau berikan kebahagiaan anak cucu bangsa. Kau tinggalkan kenangan sejarah untuk pijakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah tentang kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Kolonel Purnawirawan Haji Muhammad Kuswanto. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terlebih dahulu saya minta izin cangkolang kata sini. Duduk di sini soalnya tak kuat. Soalnya ini usia baru mencapai 83 mau 84. Alhamdulillah. Tadi dibacakan nama saya sudah jelas. Saya warga di sini saja. Dulu kolonel katanya, sekarang sudah rakyat biasa. Untuk diketahui bahwa Yudhoyono belum jadi tentara, saya sudah jadi tentara. Apalagi Prabowo belum jadi tentara, saya sudah jadi tentara. Untuk diketahui aja, tapi bukan saya menyampaikan ini untuk diketahui semua, itu riak, enggak ada. Kita biasa saja. Saya adalah keluarga, sebagian keluarga besar dari Jalan Danodono. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, Bapak saya diperintah oleh Bapak Ketua Panitia untuk menyampaikan suatu ceramah yang berjudul Perjuangan Bangsa Indonesia ini. Kalau berbicara perjuangan itu, namanya berjuang itu tidak ada henti-hentinya. Oleh karena itu, pertama kali saya akan cerita tentang negara kita zaman dulu sampai sekarang ini. Bukan saya cerita tentang sejarahnya, kalau sejarah itu detail, tapi pokok-pokoknya saja. Dulu pada waktu belum menjadi negara Indonesia, yaitu masih Nusantara kali, itu negara yang besar seperti Majapahit, Sriwijaya. Antara lain itu saya tunjukkan bahwa umurnya itu, mereka itu kira-kira negara-negara itu umurnya kurang lebih cuma 100 tahun terus hilang. Kalau nggak percaya, tanya, pergi ke Sumatera Selatan. Mana jejak-jejak dari Sriwijaya yang dikatakan besar itu? Mana jejak-jejak Majapahit dikatanya di Trowulan di Mojokerto? Ya nggak begitu kelihatan. Kemana itu semuanya?
karena mereka itu hancur semua dari dalam. Jadi ada apa ya, gangguan-gangguan, ancaman-ancaman, tantangan yang dari dalam sehingga merusak apa tuh negara itu sendiri. Saya sampaikan ini itu supaya kita itu tahu jangan sampai hal yang serupa terjadi. Jangan sampai ibaratnya keledai itu terantuk 2 kali. Terantuk itu kesandung itu apa? Dan terantuk itu apa? Dan tertandung ya. Jangan sampai itu terantuk atau kesandung 2 kali. Jadi jangan seperti negara-negara yang besar-besar dulu menjadi hilang. Kita negara besar. Ini mereka itu juga berjuang. Kemudian mulai dijajahlah oleh orang-orang, ada Belanda, ada Portugis, ada apa macam-macam. Masyarakat itu juga berjuang. Kelihatannya tahun 1825 antara lain itu di Jawa Tengah, di Ponegoro bangkit. Tapi ya cuma 5 tahun bertempurnya, nggak kuat terus. Imam Bonjol apa termasuk di apa itu namanya Sumatera Barat itu juga gitu. Ada perang-perang di sana, perang Padri di sana. Ya umurnya ya cuma 5 tahun, kemudian karena apa? Termasuk juga apa itu namanya Patimura. Mohon maaf sayang, ya kakek lagi bicara ini ya. Terus tidak bisa menang karena apa? Yaitu mereka ada yang tidak bersatu, di samping itu kekuatannya senjatanya dan tidak bersatu keseluruhannya itu akhirnya tidak berhasil. Kemudian mulai ada perjuangan-perjuangan lain dalam bentuk lain, misalnya seperti di perjuangan dari Ibu Kartini. Di Ambon ada Marta Tiahuhu, ada di Sunda juga ada gitu. Dewi Sartika itu ada di sana. Itu mendidik anak-anak muda itu supaya menjadi pinter. Kalau pinter bisa berpikir kita ini apa ini di sini. Warga negara itu warga opo kita ini gitu kan. Kalau pikirannya pinter itu kan pikirannya lebih maju gitu. Sampai tahun 1908 ya, itu timbullah Budi Utomo. Ingat ya Budi Utomo, karena mungkin ada adik-adik yang sudah sekolah itu ingat kepada Budi Utomo. Akhirnya di situ dinyatakan itu adalah kebangkitan nasional. Budi Utomo itu, di mana banyak para pemimpin-pemimpin, kiai-kiai yang pinter-pinter itu mendidik para generasi muda untuk bangkit bergerak dalam ilmunya itu ilmunya digerakkan supaya ilmu ini lari ke sini ke hatinya itu mulai semangat. Tapi saya dengar itu lagu yang terakhir tadi itu lagu Maju Tak Gentar itu sampean maju tak gentar hebat itu tadi ya lagunya ya. Itu untuk memberikan semangat kepada orang-orang. Tanpa semangat itu segala sesuatu tidak mungkin akan berhasil. Apa yang Anda lakukan, apa Anda perjuangkan, itu kan tanpa semangat tidak akan berhasil. Contoh-contoh ini untuk menghancurkan tentara sekutu, itu Jepang itu membuat lagu-lagu yang orang barat itu menjadi rindu pulang. Jadi karena rindu pulang, kepengen pulang, males perang. Akhirnya Jepang itu kuat gitu menyerang. Ini suatu contoh bahwa lagu itu berpengaruh kepada semangat. Nah, selanjutnya kita berpikir lagi tentang perjuangan tadi itu. Tahun 1908 begitu
orang-orang tua-tua kita itu, mbah-mbah kita itu mendidik pada pemuda-pemuda dan pemuda berjuang. Tahun 1928 terkenal apa? Sumpah Pemuda. Coba. Pada waktu 1928 itu masih dalam jajahan Belanda. Kok hebat berani menyampaikan Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Pada waktu itulah, pada saat itulah ada muncul kata-kata Indonesia. Tapi sebelumnya saya nggak tahu ya, di dalam literatur saya nggak bisa melihat. Terus perjuangan itu dilanjutkan. Kebetulan tahun 1941 itu Jepang masuk ke Indonesia ini, termasuk ke Jember ini masuk. Tahun 1941 Jepang masuk, ganti lagi rakyat kita ini, pemuda-pemuda kita dididik Jepang menjadi tentara-tentara, ya heiho, ada peta gitu ya, dididik. Untuk apa? Membuat tentara ini Jepang untuk menghadapi sekutu gitu. Sekutu bakal masuk gitu. Karena pada waktu itu Jepang ini sebagai negara yang kuat gitu, menjatuhkan Amerika, banyak yang dikalahkan gitulah, sampai ke Hawaii sekarang dibom segala macam. Nah, itu kemudian masuklah tentara sekutu itu, jengkel kali ya, terus ngebom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Bang, gitu. Begitu dibom di sana, ya tentu akhirnya tanggal 4 Agustus itu dibom itu. Tanggal 10 itu sudah menyerahlah Jepang itu. Jepang menyerah, tentu sekutu harus mengambil tahanan-tahanan orang-orang Eropa, orang-orang Belanda, orang-orang lah di sana, orang Eropa sana yang ada di Jawa itu ditarik ke sana. Saya katakan di Jawa, mungkin di tempat lain ya. Saya hanya bilang di Jawa saja dulu. Nah, sambil menarik senjata-senjatanya orang Jepang. Tapi masih ada waktu kan? Sekutu itu masuk ke sini tahun 45 pada waktu itu. Sebelum masuk ke sini, Jepang sudah dilucuti oleh pemuda-pemuda Indonesia ini. Karena sudah dididik oleh Jepang, dididik untuk menjadi pertama kali peta heiho gitu. Mereka sudah mulai berani-berani betul. Ini yang dilakukan oleh Jepang pada waktu itu, dan kemudian Belanda masuk ke sini, mulailah dilawan. Mulai masuk ke Semarang itu terjadi pertempuran di Ambarawa. Terjadi pertempuran di tempat-tempat lain, termasuk di Surabaya. Di Surabaya itu yang dikenal dengan 10 November Hari Pahlawan. Kenapa kok Hari Pahlawan 10 November di situ? Seorang letnan kolonel sekutu pada waktu itu menulis buku, heran melihat orang Indonesia katanya kalau bertempur. Itu namanya rakyat itu katanya bertempur dengan segala macam cara, dengan segala kekuatan yang ada. Itu heran mengapa dia mau mengorbankan semua badannya, tenaganya, apa yang ada itu untuk melawan tentara sekutu yang kuatnya kayak gitu. Dia mengatakan bahwa tumpuan-tumpuan mayat itu pertama kali satu ditembak muncul berapa banyak, mohon maaf, begitu banyak ditembak terus muncul sampai katanya kayak tumpuan-tumpuan mayat
tumpuan-tumpuan mayat itu. Dan tumpuan-tumpuan mayat itu ditumpui oleh pejuang-pejuang terus itu. Jadi gitu. Jadi namanya darah berjajar itu nggak ada masalah. Pada waktu itu begitu. Karena itu pengaruh dari mungkin semangat yang ditanamkan oleh Jepang. Tapi bukan berarti peta nggak pernah berontak kepada Jepang. Pernah. Peta itu berontak ke Jepang karena melihat rakyat Indonesia itu tertindas oleh Jepang itu bukan main. Secara fisik Jepang itu menekan rakyat Indonesia itu bukan main. Coba mungkin ada orang yang tua, umur tua gitu, kalau mungkin pakai selebar kadut gitu ya kan. Jadi pakai celana kadut atau apa itu sudah hebat itu. Nah, saya pada waktu itu terus terang kan lahir tahun 42 saya. 42 Jepang masuk, saya lari ke Sempolan. Tahu Sempolan? Sempolan. Di tempat Sempolan itu kan silo ya. Di situ di depan stasiun itu ada saya masih ingat betul ya. Stasiun itu ada bangunan itu kita masuk ke sana. Begitu ke sana dibom karena Belanda masuk lagi kan ke sini. Dibom atau dibakar saya nggak ngerti pada waktu itu. Pokoknya terbakar semua. Saya singgah atau tidur menempati rumah-rumah rakyat. Saya masih umur berapa sih? Umur 3 tahun masih. Nah, di rumahnya orangnya sampai sekarang masih ingat namanya. Saya tinggal di rumahnya Mbah Di namanya. Rumahnya itu dari gubuk-gubuk itu, dari tabing-tabing yang tidur di situ. Dan di bawah itu banyak kalajengking gitu kan. Ya, pada waktu itu di Sempolan masih kayak gitu. Terus pindah lagi di rumahnya Mbah Danu namanya. Nah, itu terus kita berjuang. Itu kita menunjukkan bahwa betapa perjuangan rakyat Indonesia pada waktu itu. Orang musuh kita aja heran mengapa terjadi seperti itu gitu. Tidak ada satupun negara yang berani seperti itu. Selanjutnya kita nggak cerita tentang itu lagi. Kita sekarang apa yang bisa kita lakukan terhadap bangsa ini supaya kita itu bisa bersatu, berdaulat, masyarakat sejahtera, Indonesia maju. Itu sebetulnya yang di situ itu mungkin bukan bukan temanya. Temanya itu adalah bersatu, berdaulat, masyarakat bersatu, terus rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Itu saya hafal itu seperti itu. Tapi karena orang tua. Dan untuk kenapa kok temanya seperti itu? Temanya itu hampir mirip dengan pada waktu kita pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar bunyinya begini, yang pojoknya saja ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi haknya oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Jadi itu kenapa Indonesia itu mendukung Palestina, karena ada undang-undang dasar itu. Kita tidak bisa diam melihat Palestina dijajah. Kalau melihat di televisi itu kan sengsaranya Palestina kayak gitu. Kok mau-maunya lebih baik kita, kenapa mereka tidak menyerang aja ya? Biar mati-matian terus gitu semua. Nanti kan bisa. Seperti kita loh pada waktu di Surabaya itu. Orang tidak ada di dunia ini yang berjuangnya seperti di Surabaya itu. Katanya orang tentara seperti itu. Terus kalau kita ingin pertama kali bersatu, jangan berbuat masalah yang kira-kira secara prinsip kemudian
menimbulkan perbedaan. Sekarang ini masih ada yang menimbulkan rasa-rasa perbedaan itu. Sudah berbeda, sebetulnya perbedaan itu bagus ya. Tuhan itu sudah menciptakan berbeda-beda, tapi bersatulah. Ya, seperti jari ini kan berbeda-beda. Coba kalau semuanya sama itu kan nggak lucu. Kanan kiri itu mesti lain. Gitu. Jadi harus bersatu. Kita juga bersatu. Kita contoh aja. Terus kita sekarang ini contoh ya, kalau kita itu masih belum bersatu, ada aja. Jadi pada presiden ada permasalahan. Baru-baru ini ada apa? Bendera itu. Bendera One Piece katanya, One Piece. Kalau nggak ngerti jangan ikut-ikut. Artinya juga kalau yang ikut-ikut itu saya sendiri, apa sih tujuannya? Apa itu katanya saya melihat itu hanya keluhan. Keluhan, ngerti keluh? Asroan. Ya, asroan. Keluhan. Orang mengeluh itu tidak bagus. Orang mengeluh itu artinya mengeluh itu kan minta perhatian. Minta itu artinya di bawah kedudukannya. Yang memberi itu adalah yang di atas. Iya kan? Minta di bawah. Oleh karena itu supaya kita jangan mengeluh. Apapun yang terjadi, bersyukurlah kepada Yang Maha Kuasa. Kalau mengeluh itu, kalau ada orang yang nggak seneng itu, rasain tuh, kan gitu kan. Kalau orang yang seneng, kasihan, itu kan nggak enak itu kata gitu. Ya, itu kalau itu katakan mengeluh. Karena itu sekali lagi jaga persatuan, walaupun kita setitik air di lautan gitu, sumbangkanlah sedikit-sedikit itu untuk apa? Untuk kita, untuk persatuan itu. Terus juga berdaulat. Supaya berdaulat apa? Syaratnya berdaulat itu adalah pertama harus kuat. Kalau nggak kuat, yang kuat apanya? Pertama kali mempunyai pasukan yang kuat dengan segala persenjataannya, mempunyai kekuatan, kemampuan pangan, artinya ketahanan pangan yang kuat, mempunyai ketahanan kesehatan. Ya. Karena itu disarankan kalau ada halaman sedikit, tanamlah kunyit, apa itu namanya, segala sesuatu yang itu paman puhung itu untuk ketahanan pangan. Sedikit-sedikit aja apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat. Kalau satu saat masyarakat, saya minta itu kan, lebih baik pun, ya gitu, seneng daripada kita minta, lebih baik kan kita memberi. Itu ya, itu. Ini yang saya sampaikan kepada. Nah, terus kembali lagi, kalau tadi sudah persatuan, tadi sudah berdaulat. Kalau saya berbicara banyak, ya berat itu ya. Kalau orang ini berdaulat ya, kalau orang atau negara itu ingin damai, ini aturan tentara ini ya. Kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Gitu. Kalau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Seperti bapak-bapak sekalian misalnya tuh. Bapak, karena kita adalah sistem pertahanan kita, pertahanan rakyat semesta. Karena itu kalau ada orang bermain pencak silat itu bagus. Silakan bermain pencak silat. Olahraga silakan, hebat. Mau main tinju kayak mana apa, atau silat apa silakan. Tapi jangan kemudian diadu dengan orang silat lagi, antara silat dengan silat teman sendiri dibunuh. Ya, teman sendiri kok dihancurkan. Salah lah. Dipersiapkan untuk kalau ada musuh, itu. Kalau ada penjahat, itu baru. Kalau ada teman sendiri, jangan. Ya. Sayangi kita sendiri semuanya. Kan semua ini bersaudara. Saya rasa itu ya. Nah, saya maunya sih banyak yang perlu saya sampaikan. Seperti 2 tahun yang lalu saya menyampaikan pesan ya, bahwa jangan lupa 5S, saya bilang gitu, dan 1W 1I ya. 5S itu S yang pertama,
sholatlah, sujudlah, sembahyanglah. Apa itu namanya? Ini umum loh ya, agama umum. Yang kedua, syukurlah. Jadi walaupun dapat sedikit rezeki, syukurlah. Karena syukur itu menambah rezeki dari kita, dari Tuhan. Yang ketiga, yang ketiga ingat ini ya, sholat, syukur, terus sabar. Kalau belum dapat apa-apa, ya sabar aja, jangan macam-macam memaksakan diri. Kalau memaksakan diri malah susah nanti. Yang ketiga, sadar. S-nya sadar. 4, sadar. Sadar itu artinya, aku ini siapa sih? Apa kemampuan saya? Apa ini? Sehingga dia itu kalau sadar betul, aku ini dari mana sih? Mau kemana? Itu harus sadar. Keempat, S-nya, jangan lupa sedekah. S-nya sedekah. Apa itu namanya saya nggak tahu lah. Kalau menurut agama Islam, sedekah apalagi apa ya. Jangan lupa, walaupun sedikit sekemampuan sedekah. Senyum pun dilaksanakan jaga. Jangan merengut aja. Orang tanya, Pak, rumahnya si A di mana? Sudah tahu bilang, kok tahu? Gak bagus. Itu ya saya harapkan sedekah. I-nya itu ikhlas, semua laksanakan secara ikhlas. Yang ketiga, B-nya itu ingat kita hidup di dunia. Jangan lupa kita waspada. Waspada, waspada. Demikian dari saya, mohon maaf manakala ada kekeliruan. Dan sekali lagi saya betul-betul mohon maaf apalagi saya duduk di atas ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Kuswanto. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu sholawat Nabi Mahallul Qiyam yang diiringi dengan Jamiatul Hadroh Darul Ihsan kepada jamiah kami haturkan.